Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurora Hermi Kusmaningsih dengan NIM 22402042, mata kuliah Kajian Teks Arab 3D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dari kitab takrib. Materi yang akan saya bahas mengenai Toharoh, selanjutnya Faslun wa furudul wudu'i atau fardu wudu, selanjutnya Faslun wal iktisolat al-masunat atau mandi sunnah, selanjutnya Faslun kullu ma'in kharaja min sabilain najisun, perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis, selanjutnya bab kitab sholat atau kitab bab sholat, dan yang terakhir Faslun wa arkanus sholat, rukun sholat. Materi yang pertama ini setelah pendahuluan sampai sebelum faslun wudu'i atau fardu wudu. Materi bersuci atau toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah banyak dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Air yang dapat dibuat untuk suci ini ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, air dingin. Air itu ada 4 macam. Yang pertama, air suci dan disucikan tanpa makruh, yaitu air mutlak. Selanjutnya, air suci dan disucikan dengan makruh, yaitu air panas, biasa disebut dengan air musyammas. Selanjutnya, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang sudah terpakai atau air mustakmal. Dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci disebut air mutagoyar. Selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang terkena najis dan tidak mencapai 2 kolah. Pasal selanjutnya yaitu kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya, dan tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Adapun tata cara menyamak kulit bangkai sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abi Qasim dalam kitab Fathul Qorib adalah dengan cara menghilangkan fudul atau hal-hal yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, yaitu berupa darah atau sejenisnya, dengan cara menggunakan sesuatu yang mempunyai rasa pahit dan sepet, baik dari benda suci atau najis seperti kotoran tubuh, daun salam, atau daun akasia. Pasal selanjutnya tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, dan boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Maksud menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak adalah wadah yang digunakan untuk makanan dan minuman. Untuk umat Islam dilarang meminum minuman yang terletak dalam wajan emas karena ini adalah salah satu bentuk hal yang berlebihan dan perilaku orang kafir. Pasal selanjutnya yaitu bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah zaman yang bisa. Siwak atau miswak adalah batang atau rambut dari perkara. Bersiwak sangat disunahkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika berbau mulut karena adanya diam atau yang lain. Kedua, setelah bangun tidur, dan yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya, faslun wa furudul wudu'i atau fardu wudu. Kata wudu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-wadah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nazafah, yaitu kebersihan. Selain itu dikenal pula dalam istilah fikih wadu yang bermakna air yang digunakan untuk wudu. Adapun dalil wudu dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Syarat sah wudu Islam, karena wudu itu termasuk ibadah, maka tentu saja ia tidak sah kecuali dilakukan oleh orang muslim. Selanjutnya mumayyiz, karena wudu itu merupakan ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Selanjutnya air mutlak. Selanjutnya tidak ada yang menghalangi air sampai masuk ke kulit. Selanjutnya tidak sedang berhadas besar. Selanjutnya
3 perkara, yaitu niat. Selanjutnya menghilangkan najis jika ada pada badan, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Kesunahan mandi itu 5 perkara, yaitu membaca basmalah, wudhu sebelum mandi, menggosokkan tangan pada badan, bersegera mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya perkara yang mewajibkan mandi. 3 perkara antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu senggama, keluar sperma, dan mati. Selanjutnya 3 lainnya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Selanjutnya faslun wal di sholat al-masnunah atau mandi sunnah. Dalam kitab takrib dijelaskan bahwa mandi disunahkan itu ada 7 jenis, yaitu mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi ketika surat hujan atau istisqa, ketika gerhana bulan, gerhana matahari, setelah memandikan mayit, orang kafir jika masuk Islam, orang gila dan ayam setelah sembuh, nanti saat akan ihram akan masuk Makkah, wukuf di Arafah, melihat di Muzdalifah, saat melempar jumrah, tawaf, sa'i, dan ketika masuk kota Madinah. Mandi sunnah ialah mandi yang apabila dilaksanakan oleh seorang mukallaf ia akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapat celah atau mendapat dosa. Adapun pengertian mandi sunnah di sini apabila akan menjalankan perintah Allah didahului dengan mandi yang tujuannya adalah menghilangkan kotoran atau najis yang menempel pada tubuh kita. Namun dalam hal ini tidak diharuskan karena hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya mandi sesuai sunnah Rasulullah. Nabi memulai mandi dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian beliau mencuci kemaluan. Begitu juga bagi kaum wanita yang mandi besar setelah haid atau nifas. Kemudian berwudu secara sempurna seperti layaknya wudu sebelum melaksanakan sholat. Kemudian menyiram kepala dengan air disertai menggosok sela-sela rambut dan pangkalnya. Lalu membasuh seluruh tubuh dimulai dari bagian yang kanan kemudian yang kiri, antara lain membasuh ketiak, kedua tangan, pusar, jari-jari kaki, memijit dan menggosok apa yang bisa digosok dari anggota tubuh. Selanjutnya tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu sebagai pengganti wudu. Syarat tayamum adanya uzur karena perjalanan atau sakit, masuk waktunya sholat, mencari air, tidak dapat menemukan air, dan tidak ada air setelah mencarinya. Debunya suci. Apabila tercampur najis, maka tidak sah. Fardu tayamum yaitu niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai ke siku, dan tertib. Sunnah tayamum membaca basmalah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, dan bersegera. Hal yang membatalkan tayamum yaitu hal yang membatalkan wudu. Melihat air di selain waktu sholat, dan materi selanjutnya yaitu faslun tulumain akhrajamin sabilaini najisun atau perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. Dalam kitab takrib dijelaskan bahwa setiap udara cair yang keluar dari 2 jalan hukumnya najis kecuali sperma. Membasuh kencing dan kotoran itu wajib kecuali kencing dari laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI saja, maka cara mencucikannya cukup dengan menyiram air. Selanjutnya seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi atau yang keluar atau yang dilahirkan dari keduanya pernah salah satunya. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Sedangkan najis yang lain cukup dibasuh sekali, bahkan 3 kali kalau lebih baik. Apabila khamar atau arak menjadi anggur dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Apabila perubahannya itu karena memasukkan suatu hal, maka tidak suci. Najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak dibersihkan. Najis ini sesuatu yang menjijikkan atau bahkan benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Dalam kehidupan
bagi yang belum memakan makanan lain selain nasi, cara menyucikannya cukup mudah dengan memercikkan air pada bumbu yang terkena najis. Selanjutnya najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis pertengahan tidak ringan dan tidak berat, contohnya darah, nanah. Cara menyucikannya dengan dibasuh air sampai bersih. Selanjutnya najis mubalaghah, ini seperti anjing atau babi. Cara menyucikannya dengan menyucikannya sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Perkara yang keluar dari 2 lubang itu adalah najis, seperti kencing. Ini bisa kencing dari manusia ataupun hewan. Kotoran, ini sama, setiap kotoran hewan atau manusia itu dihukumi najis. Selanjutnya wadi adalah cairan berwarna putih, keruh, kental, keluar setelah kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat. Selanjutnya madhi, haid. Nah, haid ini biasanya paling sedikit keluar 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari, tapi umumnya hanya 6-7 hari. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, umumnya 40 hari dan paling banyak biasanya 60 hari. Selanjutnya ada darah istirahat. Cara menghilangkan najis yaitu dengan besar ataupun istinja. Istinja ini merupakan menghilangkan kotoran yang keluar dari wajah, kubur dengan air atau batu yang sejenisnya yang bisa membersihkan kotoran. Nah, hukum dari istinja ini adalah wajib. Oleh karena itu, kotoran yang keluar dari wajah tersebut harus dibersihkan. Apabila tidak dibersihkan, dapat menyebabkan najis dan menjadi penghalang sahnya suatu ibadah. Alat untuk istinja ini bisa air. Nah, air ini merupakan alat utama. Selanjutnya bisa batu apabila tidak ada air. Paling sedikit ini menggunakan 3 batu. Dan selanjutnya bisa menggunakan kertas atau daun-daun yang kering. Selanjutnya cara istinja, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran itu. Ukuran bersih ini bisa ditentukan oleh keyakinan masing-masing. Selanjutnya membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Selanjutnya membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Membersihkan tempat kotoran atau tempat keluar kotoran itu sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu. Nah, apabila sholat dengan pakaian yang terkena najis dan ia mengetahuinya, maka sholatnya itu menjadi batal dan wajib untuk mengulangi. Sedangkan jika sholat dengan pakaian yang terkena najis dan lupa, bahkan tidak mengetahui keberadaan najisnya tadi, dan mengetahuinya itu setelah selesai sholat, maka sholatnya itu tetap sah. Materi selanjutnya tentang kitab sholat atau kitab sholat. Sholat menurut bahasa berarti berdoa, sedangkan menurut istilah ialah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diawali dengan ucapan salam dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum sholat ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berdoa bersama orang-orang yang ikut. Yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu merupakan sholat yang harus dan wajib dikerjakan. Dalam sholat fardu ini adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat zuhur mulainya ketika bergesernya matahari, yakni jatuhnya matahari dari tengah-tengahnya langit, di mana bisa diketahui dengan melihat adanya bayang-bayang. Selanjutnya sholat asar. Permulaan waktu sholat asar ialah ketika bertambahnya bayang-bayang melebihi di atas bayang-bayang yang sepadan dengan benda aslinya. Selanjutnya sholat maghrib. Adapun waktu sholat maghrib itu ketika waktu terbenamnya matahari secara keseluruhan hingga terbenamnya mega merah, dengan kadar waktu yang cukup untuk
azan oleh seorang muadzin. Selanjutnya sholat isya. Permulaannya ketika telah terbenamnya mega merah. Selanjutnya sholat subuh menurut bahasa memiliki arti permulaan siang hari. Disebut subuh ini karena dikerjakan sewaktu tiba permulaan siang hari. Selanjutnya sholat sunnah, berarti tambahan. Nah, sholat sunnah ini merupakan perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat siksa. Adapun sholat sunnah ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah. Sholat sunnah ini bisa dikatakan mendekati wajib. Yang pertama, sholat rawatib. Itu sholat sunnah yang mengiringi pada sholat fardu. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 3 rakaat sesudah sholat isya, dan 1 dari rakaat sholat witir. Selanjutnya sholat duha. Sholat duha ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Waktu melaksanakan sholat duha ini dimulai dari naiknya matahari hingga jatuh malam. Selanjutnya sholat tahajud dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur dan setelah selesai mengerjakan sholat isya. Selanjutnya sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selanjutnya sholat taraweh adalah sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan. Selanjutnya sholat gerhana dan ada sholat istisqa, adalah sholat yang dilakukan dengan memohon kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Selanjutnya sholat sunnah ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang dianjurkan tidak sekuat sholat sunnah muakkad. Syarat wajib sholat. Apabila semua syarat wajib terpenuhi, maka wajiblah bagi seorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu Islam, balik, dan berakal. Selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan sholat agar sholatnya menjadi sah. Yang pertama, muslim. Selanjutnya mengetahui waktu sholat. Selanjutnya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Suci badan pakaian tepat menutup aurat dan menghadap kiblat. Adapun hal-hal yang membolehkan meninggalkan menghadap kiblat itu dalam keadaan sangat mengkhawatirkan, seperti pada waktu peperangan. Selanjutnya, apabila sedang berpergian, mengendarai kapal laut atau sedang berada di pesawat terbang, jadi diperbolehkan meninggalkan sholat menghadap kiblat. Faslun wa arkanus sholat atau rukun sholat. Syarat wajib sholat yaitu Islam, akil balik atau dewasa, berakal sehat. Selanjutnya syarat sah sholat yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri pada tempat yang suci, tahu masuknya waktu sholat, menghadap kiblat. Rukun sholat fardu ada 18. Rukun sholat artinya perbuatan yang harus dilaksanakan saat sholat. Apabila tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah, yaitu berdiri bagi yang mampu, takbiratul ikram, membaca al-fatihah dengan basmalah, ruku, tumakninah dalam ruku, bangun dari ruku, i'tidal, tumakninah saat i'tidal, sujud, dan tumakninah saat sujud, duduk di antara dua sujud dan tumakninah, duduk terakhir, dan tasyahud.
Tata cara yang disunahkan dalam sholat yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, mengangkat tangan saat rukuk, mengangkat tangan saat bangun dari rukuk, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tawajuh, membaca auzubillah, mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya, membaca amin, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya membaca takbir, mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan tasbih saat ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk, duduk iftirashi, duduk tawaruk, salam yang kedua. Selanjutnya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam sholat. Sholat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara, yaitu laki-laki menjauhkan kedua sikutnya dari lambungnya, laki-laki menjauhkan perut dari kedua pahanya dalam ruku dan sujud, laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara. Apabila imam melakukan kesalahan, laki-laki mengucapkan tasbih. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan mendekatkan sikunya satu sama lain. Perempuan memelankan suaranya jika laki-laki bukan mahram. Apabila imam melakukan kesalahan, kamu perempuan bertepuk tangan.